Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Teman-teman yang Waalaikumsalam online? warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Oke, Baik, Bu. silahkan on cam ayo. Sudah siap mau belajar? Insya Allah. Hari ini terakhir Ibu ngoceh ya. Minggu depan kalian yang ngoceh. Oke, kemarin kita belajar apa aja? Barok Ya, Rokuku. kita belajar di abad pertengahan ya kemarin ya. Ada zaman Renaissance, Rokoko sama Barok ya. Kebalik, Barok dulu baru Rokoko ya. Oke, kalau ciri-cirinya yang di zaman Renaissance apa? Oke, sudah tidak bertumpu sama agama. Teman-teman yang online masih ingat apa ciri-cirinya Renaissance? Manusia sebagai pusat kehidupan atau antroposentris. Oke, antropocentris masih ada. Ada lagi yang ingat? Oke, realistis, humanis gitu ya. Apalagi? Oke, profesi seniman sudah mulai dipandang ya. Lanjut barok, ciri-cirinya barok apa? Ya, dramatis, emosional, apalagi? Oke, rumit, mulai rumit udah dekorasinya. Penggunaan apa? Cahaya, oke, main gelap terang, shading, ekspresif juga. Yang terakhir Rakoko, oke, dia lebih ringan dan santai. Rakoko, oke, romantisme, oh ya, warna-warna sederhana, warna pastel, oke, megah dan mewah. Yang online nyambung ya, kita masih sekilas pembukaan materi yang kemarin karena ini masih nyambung lagi ke yang materi sekarang, oke? Nah, hari ini kita sedikit ngebut, jadi kemungkinan tidak akan ada kuis ya teman-teman. Alhamdulillah nggak sih? Karena ini ngebutnya cukup banyak ternyata. Nah, jadi kita ngebut belajar di abad 19, 20 sama kontemporer teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita belajar di abad 19 sama 20 dulu. Di sini disclaimer dulu. Jadi kalau kita lihat periode kan itu biasanya berrentang tahun gitu ya. Berarti kalau abad 19 ya udah 19-an, terus kalau 20 juga 20-an. Nah, kebanyakan di sini entah senimannya atau karyanya itu kadang termasuk ke abad 20 tapi karyanya masih 19-an akhir gitu loh. Kayak gitu. Jadi sama seperti karya-karya yang sebelumnya. Jadi ketika sudah masuk era tertentu, tapi dia masih ikut ke yang baru padahal era sebelumnya gitu loh. Banyak hal-hal yang seperti itu teman-teman, tapi karya-karyanya termasuk di karya sebelum apa setelahnya. Meskipun kalau dari tahunnya itu terlihat dari sebelumnya dulu gitu. Nanti deh kita contohin ya. Oke, yang pertama kita belajar yang abad 19 sama 20 dulu. Nah, di abad 19 ini sudah ada namanya gerakan menuju perubahan namanya. Nah, di sini yang di abad 19 itu yang terkenal ada 4, ada neoklasik, romantisme, realisme sama impresionisme. Nah, kenapa kok disebut gerakan menuju perubahan gitu ya? Apa yang berubah nih gitu kan? Nah, jadi di periode ini gerakan menuju perubahan itu ternyata seniman, seniman-seniman pada di zaman Renaissance kemarin itu sudah mulai mengalami kejenuhan teman-teman. Dia sudah jenuh dengan nuansanya barok, rokoko yang terlalu rame, rumit dan dekoratif gitu loh. Jadi akhirnya di abad 19-20 ini mereka mulai meninggalkan hal-hal yang rumit dan dekoratif tersebut. Jadi mereka
menyebutkannya gerakan perubahan karena mereka mau meninggalkan hal-hal yang rumit tadi di belakang gitu loh. Akhirnya muncullah beberapa gerakan aliran gitu ya, aliran seni di sini. Yang pertama ada neoklasik, romantis, realisme sama impresionisme. Oke, yang pertama itu neoklasik. Oh, ini lanjutannya ya. Di abad 20 nanti ada banyak. Jadi kurang lebih ini yang kita pelajari. Ada ekspresionisme, fauvisme, kubisme, futurisme, abstrak, dadaisme, dan surrealisme. Ya kurang lebih begitulah ya, banyak gitu. Oke. Nah, yang pertama neoklasik. Nah, kemarin kan terakhir di abad pencerahan itu kan di abad 18 ya, 1800-an. Nah, di sini neoklasisme itu masih terinspirasi. Jadi kalau kita lihat seni budaya yang ada di zaman Yunani sama Romawi itu tetap kebawa gitu. Bahkan di zaman yang perubahan ini mereka masih membawa gaya seninya. Nah, di sini neoklasisme berkembang di Roma, tetapi popularitasnya menyebar ke seluruh Eropa, teman-teman. Jadi awalnya itu di Roma dulu yang menggerakkan gerakan seni neoklasisme ini, neoklasik gitu ya. Nah, contohnya di sini ada monumen Arc de Triomphe di kota Paris. Ada yang pernah ke Paris? Parisnya Indonesia loh. Tahu nggak Parisnya Indonesia? Kediri. Ya, ada yang dari Kediri? Mana? Oh, kamu Kediri, Mas. Kediri mana? Oh, Parenya. Ya jauh lah ya. Sering ke sana? Oke, kalau kita lihat di sini itu gayanya masih zaman Yunani sama Romawi, teman-teman. Jadi pertama kali monumennya ini dibangun, memang si arsitekturnya masih kiblatnya itu ke seni bangunan yang ada di zaman Yunani sama Romawi. Jadi mereka masih belum mau mereka masih belum mau berpindah gitu ya ke abad yang pembaruannya. Tapi di sini mereka memunculkan kembali sebenarnya, memunculkan kembali gaya yang sudah ada sebelumnya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ciri-cirinya di neoklasik. Yang pertama, neoklasik itu melahirkan gerakan seni dan kriya karena digantikan produksi massal atau revolusi industri pada saat itu sehingga kehilangan nilai estetisnya. Jadi, kenapa di sini seni kriya muncul? Karena kebanyakan sudah kemasukan revolusi industri ini, makanya akhirnya akan ada muncul seni kriya gitu di mana dia juga cuman berfungsi hanya untuk keindahan, tapi karena kriya kan harus fungsional tuh. Jadi indah dan berfungsi gitu ya. Ya. Lalu, nah dia kehilangan nilai estetisnya. Gampangannya begini deh. Ada satu industri patung, misal seperti itu. Dia bikin salah satu patungnya David gitu ya. Mungkin yang versi mini atau versi kecilnya atau versi keramik gitu ya. Dia itu memproduksi massal, teman-teman. Nah, disitulah kenapa ada muncul seni itu kehilangan nilai estetisnya. Karena anggapannya kerajinan handcraft itu digantikan sama, nggak dengerin sih. Teman-teman yang online dengerin kan? Nah, jadi kalau sudah ada industri, diproduksi banyak, akhirnya seni kenapa? Nggak jadi istimewa ya, nggak ada spesialnya, nggak ada estetisnya, nggak ada nilai keindahannya udah gitu loh. Makanya di sini akhirnya ada gerakan namanya seni dan kriya, di mana mereka menggalakkan kalau karya seni itu yang original tuh yang bagus gitulah, daripada digantikan dengan yang diproduksi mesin kayak gitu. Nah, lalu gerakan ini untuk meyakinkan bahwa craft tidak bisa digantikan mesin. Nah, ini tadi alasannya. Kenapa meskipun diproduksi massal gitu ya, oke dari nilai jual gitu ya, buat ekonomi bagus, tapi buat
seninya, keindahannya itu nggak bisa gitu. Lalu ada muncul semboyan seni dari rakyat dan untuk rakyat, ya. Jadi seniman saat itu berkarya itu dari rakyat dan untuk rakyat. Mereka itu membuat sesuatu untuk kalian gitu, untuk bisa dimanfaatkan atau dinikmati sama masyarakat. Makanya di neoklasik ini banyak banget mengangkat histori, terus superhero, bukan superhero ya, tokoh-tokoh yang saat itu dianggap pahlawan kayak gitu loh. Ya. Lalu gerakan ini akhirnya padam di 1890. Oke, ini mulai dilengsarkan gitu ya teman-teman. Nah, ini ada salah satu karyanya Antonio Canova di 1814, namanya The Three Graces. Nah, ini juga ada di salah satu museum di mana dia memperlihatkan keindahan tubuh bentuk perempuan gitu ya. Nah, di sini kan karena dia sudah adaptasinya balik ke Yunani sama Romawi, makanya tidak dogmatis, tidak berhubungan sama agama lagi. Di sini seninya sudah bebas gitu ya. Oke. Nah, ini ciri-ciri lanjutannya. Nah, tadi kan karya-karyanya sudah mulai yang berwujud pahlawan gitu ya. Tokoh-tokoh terkenal yang mempengaruhi dunia saat itu gitu loh. Makanya ciri-cirinya ada heroik dari karya sastra dan sejarah klasik juga. Jadi kalau karya sastra sama musik memang udah muncul gitu ya dari periode sebelumnya, cuman nggak kita bahas, kita fokus sama seninya aja. Lalu untuk perubahan seni lukis adalah dengan penemuan kamera, di mana citra fotografis menggantikan fungsi lukisan. Nah, inilah kenapa tadi itu juga tergeser gitu ya, apa namanya, karya seni sama seni kriya karena revolusi industri. Nah, di sini sudah mulai muncul penemuannya kamera, teman-teman. Nah, ini gambar pertama kali yang dipotret pemandangan dari jendela di Legras, karya fotografi pertama di dunia yang dihasilkan dari kamera buatannya Joseph Nicephore Niepce. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa akhirnya seni itu mulai tergeser gitu ya? Lebih cepat mana menggambar atau memotret? Ya, jadi kalau kita lihat ketika berkarya itu kayaknya lebih cepat kita motret aja deh daripada harus bikin sketsa gitu ya, terus masih mewarnai dan lain-lain gitu loh. Makanya di sini mulai ketar-ketir seniman ini di sini ya kan, karena ada penemuannya kamera ini gitu loh. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu zaman neoklasik? Mulai tergeser teknologi lah intinya neoklasik ini. Teman-teman yang online ada yang mau nanya? Bu, berarti yang Kria tadi itu udah mulai mass produce gitu berarti. Ya, jadi sudah banyak diproduksi yang seni kriya itu. Makanya banyak duplikat-duplikat gitu loh. Jadi kayak apa udah pabrikan gitu. Ya, betul sekali sudah diproduksi massal. Lanjut. Nah, ini tokoh-tokohnya. Ada Jacques Louis David. Nah, kalau kita lihat kan tadi ciri-cirinya dia lebih ke heroik gitu ya. Entah yang berhubungan sama agamanya, Alkitabnya gitu ya. Ini contoh-contoh karya lukisan ya di masa tersebut gitu, di mana dibikin serealis mungkin. Tapi kalau kita lihat perbedaannya nanti jelas banget neoklasik sama realis apa bedanya nanti kita lihat, oke? Nah, ini kalau kemarin kan Ibu nggak pernah memunculkan yang Indonesia ya. Nah, di sini sudah mulai muncul nih seniman-seniman Indonesia sudah. Sebelum-sebelumnya terjajah sih ya. Oke. Nah, di sini ada Delsi Syamsumar. Ini yang tertua yang paling Ibu temukan, di mana dia melukiskan rata-rata karyanya itu Pangeran Diponegoro, karya-karyanya dia itu. Nah, kalau kita lihat kan ciri-cirinya neoklasik kan sifatnya heroik, memang menggambarkan kejadian atau sesuatu yang bersifat dengan kepahlawanan lah gitu ya. Nah, di sini tokoh Indonesia pertama yang
stylenya gitu ya, gaya seninya adaptasi dari neoklasik itu ada Delsi Samsumar. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke romantisme sekarang. Nah, yang kedua, romantisme itu masih sama, berkembang di Eropa juga, tapi di Jerman, kalau tadi kan di Roma, ini geser lagi ke Jerman sedikit. Nah, ini gerakannya dipengaruhi oleh gagasan pencerahan dan mengagungkan medievalisme. Apa ya medievalisme ini? Oke, nah untuk yang gagasan pencerahan ini masih sama, masih membawa apa yang ada di zaman pencerahan atau Renaissance. Nah, untuk aliran romantisme ini biasanya melukiskan sesuatu hal yang bersifat romans, sebuah sejarah, tragedi ataupun pemandangan alam dan menyajikan sebuah lukisan dengan fantastis. Oke, ini itu ada fantasi-fantasinya lah dikit gitu ya. Tidak menyesuaikan apa yang ada sebelumnya seperti neoklasik. Kalau neoklasik kan lebih ke yang sejarah gitu ya. Lalu kisah-kisah heroik gitu. Nah, kalau ini lebih ke yang romance gitu ya. Nah, di sini ada contohnya karyanya Caspar David Friedrich. Nah, judulnya Man and Woman Contemplating the Moon. Oke, bisa dilihat nggak gambarnya? Kira-kira cewek cowok tuh sedang ngapain? Sedang pacaran ya. Iya, sedang diskusi itu di bawah pohon. Oke, itu salah satu contoh kisah-kisah romantis gitu ya di karya romantisme ini. Oke, lanjut. Nah, ini juga ciri-cirinya yang pasti udah imajinatif ya. Jadi tanpa harus ada bentuk nyatanya gitu loh. Namanya juga imajinatif. Jadi memang benar-benar berdasarkan imajinasinya si seniman. Tapi tetap realistis atau tidak ada fantasi. Oke, jadi kadang sifatnya itu tidak ada fantasinya sama sekali, tapi masih realistis. Ya, contohnya gambarnya yang ini ya. Dia kan menceritakan tentang suasana di laut malam hari. Itu kan masih realistis tuh. Tapi kemungkinan tidak ada orang yang seperti itu gitu loh ya. Malam-malam berlayar pakai apa namanya perahu kecil gitu ya. Lalu untuk karyanya bersifat subjektif, di mana penciptaan karya dianggap sebagai sebuah ekspresi dari seorang seniman. Oke, ini masih sama diadaptasi dengan dari zaman Yunani Renaissance, masih tetap karya seni itu sebuah ekspresinya seseorang, makanya sifatnya subjektif. Lalu menggunakan intensitas emosional yang cukup tinggi. Jadi emosional itu maksudnya dramatisir gitu ya. Kayak tadi contohnya yang sebelumnya Man and Woman, terus yang ini juga Fisherman at the Sea gitu ya, benar-benar kalau kita lihat membuat kita terbawa nggak sih gitu, terbawa emosi saat itu gitu loh. Jadi lagi ada dua orang nih di terombang-ambing gitu ya. Lalu suasana dan pencitraannya mempunyai kualitas seperti mimpi ya, karena dia imajinatif gitu ya. Balik lagi karya-karyanya pasti wujudnya seperti itu gitu loh. Lalu menggambarkan perasaan yang kuat atau menggunakan simbol dan perumpamaan. Jadi banyak banget nanti karya-karya yang romantisme itu seolah-olah, seolah-olah gitu ya. Oke, yang Fisherman at the Sea ini karyanya Joseph Mallord William Turner tahun 1796. Nah, kalau kita lihat kan tadi sebenarnya dia mulainya di tahun 18-an gitu ya. Tapi ternyata di tahun 17 sudah ada karya seperti ini gitu loh. Nah, itulah kenapa Ibu bilang ini masuk ke transisi gitu loh. Akhirnya di tahun 17 sebenarnya sudah ada romantisme cikal bakalnya lah gitu loh. Cuman populernya di abad ke-18 kayak gitu. Oke, ada yang bisa merasakan karyanya nggak? Apa yang kalian rasakan ketika melihat karya tersebut? Sunyi, mencekam, ya kan mendramatisir kan dia karyanya itu.
terus tiba-tiba ada hiunya gede gitu kan. Ya, kan namanya imajinatif. Oke, ngomong. Menurut saya ini kan divisualkan dengan kayak ombak yang lumayan gede ya, Mm-mm. dan bisa dibilang ini kayak bagian dari survive-nya si dia. Terus di situ ada kayak cahaya bulan yang dia itu kayak habis mendung, habis badai, terus tiba-tiba kayak muncul sebuah sorotan cahaya yang menyoroti perahunya. Jadi kayak kita sebagai audiens langsung terpaku sama si perahunya kayak gitu. Oke, langsung autofocus gitu ya lihatnya. Point of view-nya langsung kita lihat ke fisherman-nya nih, ke perahunya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kayak ini tuh hiruk pikuk kehidupannya pemancing gitu ya. Fisherman lah pemancing sih. Ya itulah yang menangkap ikan demi mendapatkan nafkah untuk keluarganya gitu ya. Ada dramatisirnya lah gitu ya. Oke, itu kisah apa contoh-contoh karya yang sifatnya romantis teman-teman. Romantisnya tadi udah dikatakan nggak cuman romance ya, tapi bisa pemandangan alam atau yang fantastis atau tragedi juga gitu. Jadi nggak selalu romance meskipun judulnya romantisme gitu ya. Oke, ini tokoh romantismenya Indonesia. Ada yang kenal Raden Saleh? Kenal. Ibu aja nggak kenal loh. Oke, ini tokoh romantisme yang Indonesia punya gitu ya. Nah ini karyanya juga mungkin waktu itu yang lagi nge-hype ceritanya Pangeran Diponegoro gitu ya. Jadi banyak banget yang melukiskan Pangeran Diponegoro gitu. Nah ini contohnya yang perburuan banteng. Nah coba kita lihat, nggak jelas ya. Romantismenya di mana ayo? Bantengnya yang ini yang hitam. Terus ini pemburunya yang naik kuda. Ayo romantismenya di mana? Apanya ya yang dikatakan romantisme gitu? Ada tragedi nggak? Apa tragedinya? Perburuannya. Kenapa sih kok bantengnya diburu? Bantengnya liar. Kenapa ya kok pada zaman tersebut orang-orang tuh memburu banteng gitu? Untuk dimakan. Mungkin sih ya, bisa jadi sih ya. Yang ibu rasakan sih mungkin kalau dari tragedi ya. Banteng kan salah satu hewan yang saat ini itu apa, yang tidak boleh diburu itu loh. Dilindungi ya, salah satu hewan yang dilindungi. Mungkin di zaman tersebut banteng itu masih termasuk hewan-hewan berbahaya gitu loh ya. Makanya sampai diburu gitu kan. Sampai benar-benar dia itu tidak akan mengganggu kehidupan masyarakat pada saat itu gitu loh. Jadi romantismenya adalah dilarang memburu banteng. Gimana romantismenya? Jadi sebenarnya banteng itu hewan yang tidak bersalah gitu loh. Tapi akhirnya karena ada perburuan dan lain-lain dia kayak dizolimi gitu loh. Ada tragedi gitu ya. Atau mungkin dari balik ceritanya sendiri atau memang ternyata banteng itu hewan yang dipakai eh, penjajah gitu mungkin ya untuk menghancurkan desa desa-desa di Indonesia misal seperti itu juga gitu kan kita nggak tahu ya maksudnya apa gitu loh. Ya jadi unsur-unsur romantismenya itu seperti itu teman-teman. Ya bisalah kita simpulkan sendiri dari apa yang kita lihat gitu ya. Oke, yang ini sekarang penangkapan Pangeran Diponegoro. Yang ini toh pangerannya.
Nah, apa nih tragedinya nih? Romantismenya di mana? Menurut saya karena Pangeran Diponegoro ini bisa dibilang pahlawan yang eh, sangat berjasa di saat itu. Jadi kayak banyak penduduk yang tidak ingin rela kehilangan karena ya saat ini kan kayak sedang dilukiskan kalau Pangeran Diponegoro itu ditangkap gitu. Jadi perasaan emosional dan sedih, marah, ya kacau balau itu terlimpahkan di lukisan itu. Oke, anggapannya pengikutnya itu tidak rela gitu kan, Pangeran Diponegoro dibawa gitu ya. Oke, ini juga tragedi teman-teman. Kalau lihat kisahnya Pangeran Diponegoro ya. Oke, sudah cukup ya? Baru Raden Saleh loh ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke realisme sekarang. Nah, kalau realisme ya udah pasti realis ya. Dimana realisme ini pertama muncul di Prancis pertengahan abad ke-19. Lalu realisme ini menolak gerakan romantisme. Jadi dia bertolak belakang sama romantisme. Kalau romantisme tadi dramatisir, ada tragedi, ini enggak. Ini benar-benar menampilkan alam secara nyata gitu ya. Aliran realisme adalah aliran seni rupa yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dan alam secara nyata tanpa dibuat-buat. Aliran ini bertujuan untuk memperlihatkan kebenaran dan kenyataan bahkan hal-hal yang buruk sekalipun. Nah, kalau yang tadi itu banyak bumbu-bumbunya gitu ya, banyak romantismenya, banyak tragedinya atau hal-hal yang mungkin dilebih-lebihkan biar mendapatkan feel-nya atau suasananya sesuai dengan yang senimannya mau sampaikan. Contohnya yang Fisherman tadi juga kan. Nah, itu kan mungkin dilebih-lebihkan gitu ya. Nah, di sini ada contohnya karyanya Andrew Wade, Musim Dingin. Sekilas kalau kita lihat tuh kayak fotografi enggak sih? Kayak fotografi di zaman dulu, padahal ini karya lukis gitu loh. Tuh, di tahun 1946. Jadi memang benar-benar dibuat sesuai apa aslinya gitu. Nah, ini ciri-cirinya yang pasti menggambarkan kehidupan sehari-hari, pemandangan alam dan potret manusia. Lalu menggambarkan objek yang khas dari realitas tersebut. Oke, ini objeknya ya. Lalu menggambarkan suasana, dilema, dan karakter dengan detail yang akurat dan cermat. Menjauhi bentuk-bentuk klasik yang lebih populer saat itu, dan mengamati dan meniru bentuk-bentuk di alam secara akurat. Jadi ini benar-benar menggambarkan apa yang kita lihat gitu loh. Jadi kayak bentuk-bentuk klasik itu sudah nggak ada, yang dewa-dewi gitu ya. Terus yang apa namanya? Orang-orang ya yang dewa-dewinya itu yang rambutnya ikal, terus yang memperlihatkan otot dan dada itu sudah tidak ada gitu. Benar-benar menunjukkan apa yang ada, yang nyata, yang kita lihat gitu ya. Nah, ini contohnya karyanya Gustave. Nah, di sini judulnya The Desperate Man. Oke, kira-kira kalian kalau lagi desperate gitu nggak? Jadi dia itu menunjukkan sosok emosinya, memunculkan emosinya lewat ekspresi, lewat goresan gitu ya. Kalau kita lihat dan ini masih kan karya lukisan gitu ya. Jadi memang benar-benar sesuai lah goresannya dengan apa yang mau ditujukan gitu realisme. Nah ini tokoh realismenya Indonesia. Tahu Basuki Abdullah? Tahu, tahulah ya. Oke, kalau karya-karyanya Basuki Abdullah ya tentu saja karya realis. Cuman kenapa Nyi Roro Kidul masuk realisme itu pertanyaannya? Ada yang bisa jawab nggak? Modelnya dari orang nyata mungkin. Oke, mungkin modelnya bisa lah ya. Dianggap Nyi Roro Kidul itu ada menurut Kepercayaan gitu ya. Jadi anggapannya Nyi Roro Kidul itu beneran ada. Pernah lihat nggak ya bapaknya ini?
wujudnya si Nyi Roro Kidul itu seperti apa gitu ya. Oke, satunya Pangeran Diponegoro ya udah pasti gitu ya. Nah, ini tokoh-tokoh realisme cuman yang masih mengganjal itu Nyi Roro Kidul ini loh. Padahal kan Nyi Roro Kidul itu masuk cerita rakyat nggak sih kalau di Indonesia? Iya kan mitos. Heeh, mitologinya Indonesia gitu ya. Kalau ke pantai selatan nggak boleh pakai baju warna ina ini inu gitu ya. Nanti diculik, culik aku Nyi Roro Kidul gitu. Oke, nah kita masuk ke impresionisme sekarang. Nah ini sudah, kalau tadi sih romantisme sama realisme mirip-mirip gitu ya. Cuman bedanya yang realisme menolak romantisme, hayalannya itu ditolak. Nah kalau yang impresionisme ini eh, lanjutannya gitu ya. Dia mengembangkan apa namanya aliran seni yang muncul di Paris tahun 1860-an, di mana karya seni lukisnya ini cenderung menonjolkan kekuatan pencahayaan dengan cara memainkan warnanya. Jadi kalau kita lihat nanti di sini lebih ke teknik goresnya, lalu pencahayaannya gitu ya. Banyak banget yang benar-benar digayakan di sini. Nah, ini karyanya Claude Monet, di mana dia pencetus gerakan impresionisme di Prancis, seniman pertama yang mencetuskan aliran ini gitu ya. Judulnya San Giorgio Maggiore et Das di tahun 1908. Kira-kira ada yang paham nggak maksudnya lukisannya? Dia menggambarkan apa sih? Senja di pinggir sungai. Oke, senja di pinggir sungai, embuh sungai atau laut ya ini ya. Terus ada siluetnya, siluet kotanya gitu ya. Oke, coba perhatikan goresannya. Ini karya kertas, kertas, apa? Minyak kanvas, cat minyak loh ini. Tapi kok lihatnya kayak krayon gitu ya. 1908. Ini pokoknya gerak alirannya impresionisme. Nah, ini ciri-cirinya. Penekanan pada pencahayaan dan warna, bukan bentuk. Nah, kalau kita lihat di sini mereka nggak fokus kan sama bentuknya. Terus yang penting coret-coret warna gitu ya, main warna aja. Jadi kalau bentuk misalkan bentuknya kotak, lingkaran di sini nggak ada yang namanya kotak sama lingkaran gitu ya. Lalu goresan kuas yang kuat, pendek dan tebal. Oke, jadi itu yang bikin terlihat impresi gitu ya. Lalu komposisinya terbuka, sudut pandangnya tidak biasa. Lalu objeknya tidak terlalu menonjol ya karena bukan bentuk aslinya ya yang dibuat gitu. Lukisan sering tampak sedikit tidak fokus, ya memang terlihat ngeblur kan. Memang kayak ini arahnya kemana sih, cuman kayak kita lihat dia sekota ada jalannya gitu doang kan. Dan lukisan rata-rata dibuat di luar ruangan, jadi yang dibuat itu outdoor, bukan yang di dalam ruangan. Lebih ke lingkungan gitu ya, alam gitu, hal-hal yang seperti itu. Nah, ini contohnya The Boulevard Mare at Night. Karyanya Camille Pissarro, 1897. Nah, mirip-mirip ya sama yang sebelumnya. Cuman ini nuansanya malam, kalau yang tadi senja gitu. Nah, kalau kalian lihat dia melukiskan apa? Kota. Ibu ngelihat di sini ada lampu. Kelihatan nggak ini nggak lampunya? Ada lampu. Terus yang ini di pinggir apa? Trotoar. Ya, ini kan lampu ya. Ini trotoar. Sini pohon. Terus ini gedung. Ini orang-orang gitu kan. Iya nggak sih? Ya, coffee shop lah dan lain-lain gitu ya. Udah tidak
tidak fokus gitu loh. Oke, impresionisme nggak ada berarti di Indonesia. Kita lanjut ekspresionisme sekarang. Nah, ini sudah masuk ke 20-an juga sebenarnya, ekspresionisme, di mana aliran seni rupa yang mengedepankan ungkapan emosi dan jiwanya seniman, serta tidak terkait dengan teknik seni pada terikat dengan teknik seni pada abad 19. Jadi ini tuh sebenarnya lanjutannya impresionisme gitu ya. Tidak ada aturan baku dalam seni gitu. Ekspresionisme ini muncul di berbagai kota di seluruh Jerman sebagai tanggapan terhadap kecemasan yang tersebar luas tentang hubungan manusia yang semakin tidak harmonis dengan alam dan dunia. Nah, karena tadi akibatnya muncul revolusi industri, terus perang dunia gitu ya, itu mulai mereka tuh sudah mulai sadar kalau dunia itu sudah tidak aman gitu ya. Dengan alam itu sudah tidak harmonis. Makanya di sini banyak banget nanti seniman-seniman yang menuangkannya dalam wujud ekspresionisme, teman-teman. Nah, ini salah satu karya tokoh terkenal, karyanya Vincent van Gogh. Tahu ya, Starry Night ini benar-benar menggambarkan situasi alam, pemandangan sih sebenarnya, pemandangan alam. Nah, ini masih mirip-mirip sama impresionisme, dia pakai goresan gitu ya. Cuman di sini harmoni warnanya itu lebih jelas, lebih teratur. Kalau yang tadi kan rodok ngeblur gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu ekspresinya menonjolkan emosi yang kuat. Lalu penggunaan warnanya ekspresif seperti warna cerah dan kontras. Lalu penekanan bentuk dan garis yang dramatis seperti bentuk yang distorsi atau garis yang berliku-liku. Lalu ketidakteraturan dan ketidaksempurnaan dan melukis objek juga secara subjektif. Nah, coba kita bedain sama karyanya Paul Gauguin ini. Judulnya Vision After Ceremony. Nah, kalau tadi kan kelihatan cuman garis-garis gitu ya, pakai kuas. Nah, kalau ini kan lebih realistis gitu ya. Cuman apa bedanya? Kenapa dia kok dikatakan karya ekspresionis? Kita zoom. Ayo, apa bedanya sama karyanya Van Gogh tadi? Oke, penggunaan warnanya juga kontras ya. Apalagi? Objeknya terlihat lebih jelas, oke. Beda sama impresionisme tadi. Apalagi ya? Dramatis enggak? Terus kalau dilihat karyanya ini biarawati lah ya. Buh apa? Biarawatinya itu melihat dari atas pohon apa gimana ya? Terus kayak kita lihat point of view-nya kemana sih yang mau ditonjolkan sama lukisannya itu yang mana sih? Si adegannya atau malah si ekspresinya yang nonton gitu loh. Hmm? Mm-mm. Gimana? Kalau ibu sih fokusnya bagaimana reaksinya si biara-biarawati ini ketika melihat adegan tersebut gitu loh. Jadi memang si senimannya mau mengekspresikan itu. Jadi yang sudut pandangnya malah bukan si adegannya tapi orang-orang yang melihat kayak gitu. Ya. Oke. Nah, ini kan judulnya Vision After Ceremony. Nah, ini tokoh ekspresionisme sama abstrak di Indonesia. Tahu ya, Fandi ya?
Ya, ini terkenal banget karya-karya abstraknya sama ekspresionismenya. Jadi kalau kita lihat kan abstrak biasanya tuh nggak berbentuk gitu ya, cenderung kita susah mengartikan. Makanya Avandi ini bisa masuk ke abstrak ataupun ekspresionisme di mana masih bentuknya tuh masih kelihatan dia mau melukiskan apa gitu loh. Nah ini contohnya dia datang, menunggu dan pergi. Lalu satunya potret diri menghisap pipa. Kelihatan nggak gambarnya dia? Kelihatan nggak? Ya ini tangan kan, ini pipanya, sini matanya, ini mulutnya, ya sama kumisnya gitulah ya. Lalu ini juga dia datang, menunggu dan pergi. Apa ya kira-kira maksudnya? Pengemis. Dia datang, menunggu lalu pergi. Kehidupan sih. Us, kehidupannya. Kan datang ke dunia, menunggu terus pergi. Oke. Oh, ke dunia kamu menunggu ya. Tidak beraktivitas. Oke. Yang Ibu lihat kan ini di sini ada 3 orang. Terus pakai caping gitu ya. Dia lagi minta upah nggak sih? Minta. Nunggu dibayar gitu kayaknya. Dia buruh gitu loh. Dia datang, menunggu, nunggu ngambil uang sih ya, nunggu diupah, terus dia itu pergi gitu loh. Ya ini menceritakan kisah pada zaman tersebut gitu. Oke, lanjut ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Masih banyak ini. Oke, kita masuk ke Fauvisme sekarang. Fauvisme itu aliran seni lukis yang berkembang di Prancis di akhir 19 atau awal ke-20. Fauvisme ini aliran yang menghargai konsep ekspresi dalam menangkap suasana yang akan dilukiskan, atau gampangannya itu kombinasinya ekspresionisme sama impresionisme, teman-teman. Jadi dikombinasi gitu ya, ekspresi sama impresionisme. Nah, di sini ada karyanya Henri Matisse, The Desert Harmony in Red. Nah, kalau kita lihat kan memang perpaduan gitu ya. Gambarnya jelas, terus teknik pewarnaannya juga gitu ya. Kayak gak rapi-rapi banget gitu loh. Nah, ini juga ini apa namanya? Ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya itu model gambar dalam lukisan tidak memiliki akurasi yang sama seperti dengan referensi pada model lukis. Jadi maksudnya itu tidak presisi sama seperti manusia pada umumnya gitu ya. Kalau kita lihat contohnya yang ini. Nah, ini kan anatominya, realismenya itu nggak dapat gitu loh. Makanya di sini disebutin akurasinya tidak memiliki akurasi yang sama. Lalu penggunaan dan pemilihan warna cenderung kontras, cerah, serta terang. Nah, ini kenapa tadi Ibu bilang dia masih kombinasi antara ekspresionisme sama impresionisme, di mana penggunaan warnanya juga masih terang. Lalu menyampaikan apa yang ada pada pikiran serta gagasan yang dimiliki oleh para pelukisnya. Masih sama, berdasarkan imajinasi gitu ya. Lalu warnanya mencolok, mengekspresikan gagas dari penulisnya, ya samalah. Lewat warna juga mainnya. Itu karyanya The River Seine et Chateau, karyanya Maurice de Flaminic. Nah, ini kan kalau kita lihat juga masih ala-ala impresionisme, ekspresionisme gitu ya. Penggunaan warna, bentuknya, goresannya gitu sama banget sama kombinasi dua aliran seninya. Oke, lanjut ada kubisme selanjutnya. Nah, kalau kubisme ini salah satu seni rupa yang sudut pandangnya dari objek yang ada di dalam satu gambar.
Sehingga gambarnya menghasilkan seolah-olah terpisah atau terfragmentasi atau terpecah-pecah, terpisah-pisah gitu ya. Aliran ini muncul pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1907-1914 di Paris. Nah, tahu Pablo Picasso? Ya, wes karyanya Pablo Picasso itu kubisme banget, di mana dia pakai bentuk-bentuk dasar persegi, lingkaran gitu ya. Atau mungkin kombinasi, bentuk-bentuk kombinasi. Nah, untuk ciri-cirinya, nah ini ciri-cirinya kubisme. Jadi kubisme itu menggambarkan objek dengan cara memecah, gitu kan, memecah bentuknya jadi geometris, kubus, segitiga, silinder, dan lingkaran. Tidak terikat pada teknik tradisional seperti perspektif, pemendekan, dan pemodelan. Ini lanjutannya si fauvisme tadi. Fauvisme kan sudah nggak pakai perspektif, nggak pakai realisme bentuk aslinya seperti apa gitu ya. Lalu dia menolak teori lama yang menganggap seni itu harus meniru alam. Nggak ada udah di sini. Seni itu yang meniru bentuk tubuh manusia sesungguhnya atau alam yang sesuai gitu ya. Nggak ada juga udah di sini. Sini lebih bebas, lebih ekspresif. Lalu menghasilkan lukisan yang terpisah atau terfragmentasi. Jadi maksudnya itu kayak terpecah-pecah, terbelah-belah gitu loh. Lalu memiliki sudut pandang yang bisa dilihat secara bersamaan dari berbagai arah. Oke, ini coba kita lihat karyanya George Braque. Nah, si George ini ternyata dia itu temannya Picasso, teman-teman. Di mana dua tokoh ini yang mencetuskan aliran seni kubisme ini. Oke, kita lihat di sini. Ada yang bisa lihat ini dia menggambar apa? Tengkorak. Ya, kelihatan pertama tengkorak. Ada pot. Nah, itulah tadi kenapa terfragmentasi gitu ya bentuknya. Terus apa ini? Kubus. Ini lukisan gitu ya. Oke, kita lihat contohnya aja lah kalau gitu. Ini contohnya yang Picasso. The Weeping Woman judulnya. Ada yang bisa melihat Weeping Woman-nya nggak? Weeping Woman. Apa sih weeping? Apa? Mengusap. Ya, dia kan sedang menangis tuh. Wait. Mana mengusapnya? Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan Ini enggak sih? di Tapi kalau bawahnya yang bawah yang ini atau yang ini kayak kanan. tangannya Nah, ada banyak gitu loh. Ibu tuh lihatnya dia seolah-olah satu itu begini. Terus yang satu itu kayak dia gigit jari gitu loh. Ya, jadi banyak perspektif sebenarnya. Kalau kita lihat terus ini ada air matanya kan. Nah, seolah-olah dia air matanya gitu loh. Weeping Woman. Nah, ini salah satu yang terkenal lagi, Guernica. Guernica ini salah satu karya yang dibuat sama si Pablo Picasso karena saat itu di Perancis itu lagi perang saudara. Nah, dia itu menggambarkan si tragedi gitu ya, di mana perang saudara ya secara ya saudara sendiri gitu saling membunuh lah anggapannya. Makanya dia melukiskan tragedinya seperti ini, teman-teman. Jadi kayak berbagai bentuk bukan manusia sih itu,
ya something else lah gitu ya, yang sedang apa namanya saling saling apa ini? Oh nih ada yang pegang pisau, pedang ya, ya saling membunuh gitu mungkin ya, saling ruwet satu sama lain. Pokoknya dia itu menggambarkan situasi di Perancis saat ada perang saudara waktu itu. Jadi memang benar-benar dibuat atas kegelisahannya si Picasso gitu ya. Karena tadi memang karakteristiknya salah satu kubisme adalah apa? Mana sih yang dari perspektifnya seniman itu loh. Oh ya itulah. Pokoknya sesuai sama kreasinya si seniman. Nah, ini tokoh yang ada di Indonesia namanya Handrio. Dia tokoh abstrak, kubisme juga, dan juga surrealisme, teman-teman. Surrealisme ini belum kita bahas ya. Nah, ini contohnya untuk karya kubismenya dia sama surrealis. Nah, kalau yang ini kubismenya itu masih berwujud gitu ya. Ada setengah lingkaran, ada garis, ada persegi gitu ya. Judulnya komposisi. Jadi benar-benar cuman apa namanya? Merepresentasikan komposisi warna, komposisi bentuk gitu ya. Harmoninya di situ. Lalu ada village scene. Nah, ini masuk surrealisme sebenarnya, di mana dia menggambarkan suatu desa gitu ya. Versinya seperti itu tapi mirip masih ada kubismenya tapi surrealis gitu. Oke, lanjut ada futurisme sekarang. Nah, untuk futurisme ini sebenarnya sudah masuk ke abad 20-an, teman-teman, di mana sudah banyak berkembang di Italia. Aliran ini menekankan pada kecepatan, dinamisme, energi, dan kekuatan mesin. Di mana aliran ini berusaha untuk melupakan masa lalu dan melihat masa depan dengan sudut pandang yang dinamis dan universal. Nah, karena ini sudah masuk ke abad 20 ya, atau 19-an akhir, sudah mulai revolusi industri yang keberapa gitulah ya. Sudah banyak-banyak, makanya seniman-seniman di sini mulai berpikir gimana ya kita 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Makanya muncullah istilah futurisme di sini. Nah, ini ada karyanya Umberto Boccioni, Simultaneous Visions. Jadi ini anggapannya pandangan seseorang gitu ya, di masa depan itu akan seperti apa. Dia seolah-olah melihat di masa depan itu ada apa, ada perubahan gitu ya. Hal-hal yang seperti itu yang menunjukkan futurisme. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya di sini objeknya terlihat bergerak sama seperti objek aslinya, menggunakan prinsip multiple viewpoint. Jadi bisa dilihat dari beberapa arah gitu ya, atau beberapa kali gitu ya kita lihatnya. Lalu dinamis. Nah, lalu juga mengekspresikan kecepatan gitu ya, karena dia future, maunya itu yang cepat gitu. Rupa biasanya menggambarkan mesin, pabrik, pekerja, perjuangan, dan sebagainya. Nah, yang memang berhubungan sama future, di mana kan banyak pabrik, manusia digantikan mesin gitu ya. Hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya mau disampaikan sama seniman saat itu gitu. Nah, ini ada karyanya Natalia Goncharova. Nama judulnya itu Cyclist. Di mana ini tuh menggambarkan seorang pekerja yang naik sepeda gitu ya. Mungkin waktu itu di era tersebut kan naik sepeda ontel itu mewah gitu ya. Sudah salah satu teknologi gitu loh, teknologi yang bagus. Nah, bisa dilihat di situ bentuknya dinamis. Lalu mengekspresikan kecepatan juga. Nah, orangnya sedang mengayuh gitu kan. Oke, nah lanjut ini ada abstrak. Nah, ini masih mirip-mirip sama ekspresionisme gitu ya. Nah, kalau abstrak di sini yang pasti bentuknya sangat disederhanakan atau bahkan tidak terkenali. Namanya juga abstrak ya, tidak terlihat bentuknya gitu ya, tidak berbentuk. Lalu tidak menggambarkan objek yang ada di dunia asli, melainkan menggunakan warna,
dan bentuk secara non-representasional. Jadi memang bentuk-bentuk yang tidak ada gitu ya. Aliran seni abstrak mulai dikenal di Eropa di abad ke-19 dan berkembang pesat di Amerika di abad ke-20. Nah, ini karyanya Alexander Rodchenko, Realistic Abstraction. Apa coba yang ada di lukisan itu? Abstraknya tuh realistis. Apanya coba? Teksturnya. Oke, ada bidang perspektifnya ya, masih realistis ya. Terus ada bayangannya juga ya kan. 3D gitu kan. Masih realistik. Tapi bentuknya bentuk-bentuk abstrak, kecuali yang kubus ya. Yang kubus nggak abstrak kan. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya, ya udah pasti mengutamakan ekspresi, permainan warna sama bentuk, tidak terikat pada representasi dan objek nyata, menggunakan warna simbolik daripada alami, lalu mengabaikan tiruan maupun objek nyata alam, jadi sudah tidak ada mimesis di sini, tidak ada yang meniru, lebih memilih membuat isyarat terhadap suatu objek, jadi dia mengisyaratkan sesuatu dengan bentuk abstrak gitu loh. Nah ini contohnya karyanya Lazar ini di 1923, judulnya New Man. Apakah dia merepresentasikan seorang laki-laki? Ayo gimana laki-laki? Di mana laki-lakinya ini? Apa ayo? Gak ada yang nangkap ah? Maksudnya Newman ini apa? Teman-teman yang online mungkin? Eh, Kayaknya man itu kadang bisa diartikan nggak selalu laki-laki nggak sih, Bu? Kayak bisa human being gitu. Oke, bisa ke human gitu ya Iya, maksudnya jadi ya. kayak dia tuh kayak apa ngangkat tangan, kayak bersorak gitu, kayak menjadi manusia yang baru. Mungkin ya, mungkin. Oke, berarti sebagai manusia yang baru. Oke, it's okay. Itu kan representasi masing-masing orang ya ketika melihat karya abstrak. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Ada, lanjut ya. Nah, kita lanjut. Sisa berapa ini? Oh, sisa 2. Dadaisme sama surrealisme. Nah, untuk yang dadaisme ini, gerakan seni yang bercirikan anti seni dan pemberontakan terhadap norma-norma sosial di masyarakat. Nah, di sini tuh udah mulai ada gerakan yang mind blowing, teman-teman. Yang benar-benar mendobrak gerakan norma-norma yang ada atau aturan-aturan yang ada di suatu negara gitu ya. Aliran ini muncul di Zurich, Swiss pada masa Perang Dunia I. Aliran yang tidak ingin membuat suatu karya indah secara fisik. Jadi kita sudah tidak melihat keindahan dalam suatu karya gitu ya. Namun bermuatan kritik tajam, pesan perdamaian ataupun pesan sosial dengan cara membuat sindiran yang tidak langsung hingga keungkapan yang provokatif. Nah, ini ada karyanya Marcel dan Duchamp. Di mana ini karyanya fenomenal. Ada yang tahu karya ini enggak, teman-teman? Fontaine ini. Tahu Fontaine? Ya, tempat pipisnya cowok gitu ya. Oke, kita tidak ngomongin hal-hal ini ya. Ini tapi karya seni gitu loh. Oke, ada yang paham nggak maksudnya kenapa si Duchamp ini bikin ini? Ini karyanya fenomenal loh waktu itu. Di tahun berapa? 1917.
sampai sama dia itu dibawa ke kementerian di sana, di Swiss. Dia orang mana ya, Jerman kalau nggak salah. Sampai dibawa ke kementerian, terus akhirnya karyanya itu benar-benar dipajang karena ada pameran seni nasional gitulah. Dia itu menerima semua jenis karya. Nah, ini salah satu pencetusnya karya instalasi, masuk karya instalasi juga kan, keramik tapi instalasi gitu loh. Dimana dia itu benar-benar cuman bawa fonten ini dengan ada tulisan Ermut gitu, ada gitu doang. Ada tulisannya. Dia itu yang apa sama dia itu ditulis gitu loh di spidol. Jadi benar-benar gerakan hal kayak gini loh, ini loh seni. Dia cuma mau nunjukin itu sama orang-orang. Sesimpel itu gitu loh. Sampai dia bilang bahkan air seni pun itu seni gitu loh. Ya, gila kan emang ya. Banyak tuh seniman-seniman gila akhirnya muncul-muncul hal-hal yang seperti itu gitu loh. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini untuk ciri-cirinya. Nah, kan udah menentang norma sosial tuh sama karyanya si Dacem tadi. Lalu karya seninya mengejutkan, membingungkan, atau malah membuat marah. Kira-kira kalau jadi kementeriannya tadi lihat karya tersebut gimana coba ya kan? Melihat karya-karya yang mungkin tidak, ini tuh bukan karya gitu loh, ini bukan karya seni. Tapi si Marcel ini tadi benar-benar mendobrak karya seni itu yang hal-hal yang gila gitu loh. Hal-hal yang seperti itu malah yang dikatakan seni gitu loh. Lalu menampilkan gambar yang tidak indah namun provokatif, berisi pesan yang mempertanyakan arti seni, perannya seniman, dan keindahannya di mana, estetikanya di mana gitu ya. Makanya kita juga bertanya-tanya kan, kok bisa ya karya kayak gitu dianggap seni gitu kan. Lalu menyampaikan seruan anti perang. Oke, ini banyak banget karena masih musimnya perang, hal-hal atau karya seni yang tersirat-tersirat gitu, yang berhubungan sama perang. Lalu menggunakan objek ready-made atau sesuatu yang sudah ada. Nah, di sini karena sudah mulai modern juga, makanya tadi ada karya instalasi, ada karya dari objek-objek yang sudah ada sebelumnya dijadikan karya gitu ya. Nah, ini contohnya karyanya Raoul Hausmann, self portraitnya dia. Jadi dia itu kombinasi ada karya fotografi, terus apa namanya, yang dipotong-potong kolase gitu ya. Benar-benar dia bikin karya seni yang seperti itu. Nggak yang full melukis sudah di sini. Oke, lanjut ya. Ini aliran terakhir di abad 19-20. Namanya surrealisme atau aliran seni yang menggambarkan kontradiksi antara mimpi dan kenyataan. Jadi di sini mulai imajinatif lagi. Tujuannya untuk mengekspresikan pikiran bawah sadar sehingga sering menghasilkan karya yang tidak logis atau seperti mimpi. Oke, ini lanjutannya dadaisme gitu ya. Masih banyak hal-hal yang tidak logis juga yang dibuat. Alirannya ada di pertengahan tahun 1920-an. Nah, Woman and Bird karyanya Joan Miró. Oke. Ini kalau kita lihat Woman and Bird apa ya maksudnya? Ini patung gitu di tengah lapangan. Jadi kayak monumen gitu. Apa ada yang bisa mengira-ngira nggak ini apa maksudnya? Di tengah kolam malah. Jadi tempat singgahnya burung nggak sih? Ya udah, itulah karya surrealisme di mana bentuknya itu bahkan tidak terlihat seperti wujud aslinya gitu ya. Benar-benar hasil dari hayalan imajinasi gitu atau kreativitasnya si seniman. Nah, ini juga karyanya René Magritte, The Son of Man. Ciri-cirinya tampilannya aneh dan tidak masuk akal. Gambarnya sering dikali diubah jauh dari realita aslinya, digunakan untuk membangkitkan perasaan, emosi, dan refleksi audiens. Nah, jadi memang kadang bentuknya itu, contohnya yang woman tadi, memang bentuknya nggak seperti woman sih gitu loh. Jadi memang bentuk-bentuk yang banyak diubah dari bentuk aslinya, teman-teman. Nah, contohnya yang ini juga
The Son of Man. Cuma dikasih gambarnya apel gitu di wajahnya. Apa coba maksudnya? Seniman-senimannya sudah mulai gila gitu ya. Oke. Eh, itu karya-karya surrealisme teman-teman. Nah, ini tokoh surrealisme yang terkenal. Tahu ya Salvador Dali? Ya, pokoknya yang kumisnya unik gitu. Dia itu. Nah, kalau Salvador Dali ini karyanya sebenarnya karena tokoh surrealis, jadi benar-benar apa ya, imajinatif gitu ya, hal-hal yang tidak terduga gitu loh. Contohnya yang The Persistence of Memory gitu ya. Jadi dia itu menggambarkan jam. Ada jam di sini, ada jam, ada jam, ada jam. Maksudnya apa? Maksudnya kehidupan kita setiap hari itu eh, ada memorinya, ada di ingatan kita setiap jam, setiap detik gitu ya. Bahkan sampai jamnya itu digambarkan selayu itu, mungkin dia sudah lampau kayak gitu loh. Hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya mau disampaikan sama Salvador Dali. Terus ini juga the hallucinogenic Theodore. Oke, coba lihat apa tuh halusinasi gitu ya. Ya, hal-hal yang seperti ini yang surrealis teman-teman, yang benar-benar gak nyambung, gak masuk akal gitu ya. Bahkan kalau abstrak gitu kita masih bisa menikmati, kadang surrealis aja susah dinikmati gitu ya. Ada yang bisa menikmati karyanya ini enggak? Enggak Bu, anak DKV tidak suka gitu ya. Nah, ini selanjutnya tokoh cewek nih, surrealisme. Namanya Frida Kahlo. Nah, Frida Kahlo itu salah satu tokoh surrealisme perempuan, di mana ciri khas karyanya itu dia selalu melukiskan wajahnya sendiri sebagai karakter utamanya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat semua karyanya dia, itu pasti pemeran utamanya dia, gitu loh. Dia selalu pakai dirinya sendiri sebagai modelnya. Nah, ini contohnya. Yang pertama Without Hope. Nah, ini kalau kita lihat, ini wajahnya dia juga, gitu loh. Lalu yang ini, Self Portrait with Monkey juga wajahnya dia. Jadi kalau kita lihat ciri khasnya dia itu memang semua karyanya dia itu wajahnya dia gitu loh. Cuman karena dia tokoh surrealis, akhirnya banyak digabungkan sama hal-hal yang imajinatif, hal-hal yang tidak berhubungan sama apa yang ada di kehidupan nyata, atau memang benar-benar sesuai dari kreativitas dan imajinasi dia gitu. Oke. Nah, ini ada tokoh surrealisme di Indonesia. Ini masih tergolong baru. Kalau baru seharusnya dia masuk ke kontemporer dong. Dia masih 2019-2022 gitu kan karyanya. Cuman dia tuh terkenal surrealismenya di Indonesia karyanya si Mas Robi ini. Jadi memang benar-benar karya-karya yang tidak berhubungan sama dunia nyata, tapi menghubungkan karya imajinasi dia gitu ya. Diwujudkan dalam bentuk lukisan, teman-teman. Itu judulnya ada opsi otopsi, lunar rituals gitu ya. Jadi Mas ini sudah banyak mendapat penghargaan karena karyanya yang surrealisme. Udah jarang gitu ya kita lihat seniman muda yang tokohnya mengadaptasi karya-karya dari zaman neoklasik gitu loh sampai ke surrealisme ini. Oke. Alhamdulillah abad 19-20 sudah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dari berbagai periode gayanya itu berbeda-beda gitu loh. Kira-kira apa yang mempengaruhi akhirnya kenapa itu berbeda-beda teman-teman? Pikirannya manusia, kenapa pikirannya? Oke. Kalau menurut saya karena perkembangan zaman, terus situasi dan kondisi pasti juga berpengaruh, lingkungan dan mungkin latar belakang seniman juga berpengaruh juga. Oke, mungkin bukan latar belakangnya tapi idealismenya seniman.
gitu ya. Kan yang mengubah-ngubah yang sesuka hati untuk membuat gaya dan aliran tuh kan si seniman-seniman itu gitu ya. Idealismenya udah berbeda gitu kan sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Dia punya pandangan baru gitu yang mungkin berbeda atau ya itu tadi nyeleneh gitu ya. Ada lagi teman-teman yang online gimana? Apa sih yang mempengaruhi kok bisa periode seni di monggo. Mungkin karena adanya isu sosial juga gitu, Bu. Jadi bikin mereka kayak pingin dia itu tadi adanya kritik, adanya menimbulkan itu yang baru-baru tadi itu. Oke, ya termasuk kritik-kritik sosial gitu ya. Atau melihat sesuatu yang baru, melihat kayak tadi yang futuristik, kayaknya di masa depan akan seperti apa gitu ya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin jadi bentuk inovasi, Bu. Inovasinya apa? Jadi mereka nggak mau ngikutin apa gaya sebelumnya, jadi dia kayak apa ya, ya berinovasi untuk nyiptain gaya baru gitu, Bu, biar lebih stand out dibandingkan sama seniman-seniman sebelumnya. Oke, jadi maksudnya berinovasi itu mungkin dia sudah stuck gitu ya, udah bosen sama gaya yang ada gitu ya. Makanya dia menciptakan yang baru gitu. Ada lagi? Atau ada yang mau bertanya teman-teman sebelum kita masuk ke abad modern? Untuk yang sebelumnya ini tadi nggak bisa masuk kontemporer ya, yang surrealis, yang tahun 2019-2020 tadi. Masuk, seharusnya dia masuk ke Masuk. kontemporer. Karena kontemporer itu kan lebih modern ya nanti, lebih luas. Makanya itu sebenarnya yang sebelum-sebelumnya diadaptasi itu masih masuk ke kontemporer gitu. Tetap tetap kontemporer sebenarnya, cuman dia mengadaptasi gaya yang sudah ada lama sebelumnya gitu loh. Cuman dia bikinnya di masa kini dengan versinya dia yang sekarang gitu loh. Ada lagi yang mau bertanya? Lanjut. Lanjut ya. Oke, ini seni rupa kontemporer. Di mana seni rupa kontemporer adalah karya seni yang dibuat pada masa sekarang, entah itu lukisan, patung, fotografi, seni instalasi gitu ya, pertunjukan, video dan lain-lain lah banyak. Nah, periode seni rupa kontemporer ini paruh kedua abad ke-20 atau ke-21. Nah, tapi banyak banget seniman-seniman pencetusnya itu yang malah berkarya itu di tahun 19-an, teman-teman. Makanya Ibu tadi bilang sebenarnya kayak gak ada patokan pastinya kapan gitu ya. Cuman terkenalnya gitu bisa jadi di tahun 2000-an. Padahal senimannya sudah berkarya di tahun 90-an gitu loh. Nah, ini karyanya Jeffrey Lincoln, Ballon d'Or Blue di tahun 2000. Coba perhatikan ini karya instalasi. Kira-kira ini karya instalasi dari wujud apa yuk? Anjing, balon. Tahu nggak bahannya apa? Patung ini. Karya seni patung ini masih. Cuman ya sangat berbeda ya. Sudah dibikin metalik gitu ya. Catnya sudah dibikin begitu. Ini pernah dibikin pecah sama audien. Bayangin yang sudah sudah ditawar berat ratus-ratusan dolar, terus tiba-tiba pecah gitu ya. Kudu nangis nggak sih? Oke. Nah ini ciri-cirinya, oh kok masih surrealisme ya, belum tak ubah. Ciri-cirinya kontemporer, tidak terikat aturan, wis lost, bebas sudah ya. Udah nggak ada, karena kan kalau kita lihat dari yang 1920 emang mereka bergerak sendiri gitu ya, bikin aliran-aliran. Lalu berkembang mengikuti zaman, meleburnya batas-batas berbagai macam seni. Oke, ya batas-batas itu yang harus bentuknya sesuai lah, enggak lah atau apalah gitu. Itu sudah enggak ada. Terus ciri-cirinya di masa kontemporer cenderung disukai sama media massa. Jadi seniman-seniman itu berkarya nyari yang bisa disorot gitu ya. Kayak yang buat populer di media massa itu seperti apa gitu.
Lalu sifatnya universal atau untuk masyarakat luas, jadi nggak cuma fokus untuk satu karya tertentu atau untuk cuman pribadi gitu ya, tapi enggak, ini sudah bisa dinikmati semua kalangan, semua khalayak gitu. Nah, ini ada salah satu karya seniman dari Jepang, namanya Takashi Murakami, An Homage to Monoping. Nah, tak lihat tahunnya, dia nulis tahun 1960, padahal karyanya di 2011, teman-teman. Lihatlah betapa indahnya karya ini gitu. Sangat berbanding terbalik dengan karya-karya yang ada di zaman-zaman sebelumnya gitu ya. Ini karya yang sudah fenomenal gitu loh. Bahkan kalau kita lihat cuman kan gambar bunga gitu ya. Ada ekspresinya, ada smile-nya gitu ya. Benar-benar merepresentasikan masa kini gitu loh. Benar-benar bebas lah, nggak ada aturan. Nah, ini salah satunya tokoh pencetusnya kontemporer, diingat namanya Jean-Michel Basquiat. Ada yang pernah nonton filmnya nggak? Ini ada filmnya loh. Dia street artist gitu. Dia street artist yang dulu kecanduan narkoba dan lain-lain. Terus ngemural di pinggir jalan gitu-gitulah. Hal-hal yang seperti itu. Idealismenya dia tentang seni gitu, berhubungan seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat di situ karyanya, yang pertama nih di 1945 malah, Without Hope. Nah, jadi karena dia street artist, memang karya-karyanya mural di pinggir jalan, di tembok-tembok gitu, langsung coret-coret sama dia. Nah, apa tadi judulnya? Without Hope. Ada yang bisa mengartikan nggak? Ini masuk abstrak sama ekspresionisme nggak sih? Tapi masuk kontemporer udah. Apa ayo? Karyanya yang ini wes, The Life and Works. Jadi dia kayak menggambarkan seolah-olah tubuhnya manusia. Terus apa fungsinya, apa pekerjaannya. Nah, yang ruwet-ruwet inilah. Gimana, ada yang bisa memberikan makna nggak? Maksudnya apa? Susah ya dipahami ya. Kalau ibu menangkapnya begini, itu ada mahkotanya kan? Ya, jadi manusia atau kita gitu ya, kita itu adalah raja atau ratu untuk kita sendiri. Kita yang mengatur kehidupan kita sendiri. Kita yang berhak atas kehidupan kita sendiri. Nah, kalau kita lihat ada apa namanya, lambung dan lain-lain gitu ya, kita yang harus berhak menjaga diri kita sendiri, teman-teman. Kalau yang dilihat yang ruwet-ruwet, mungkin bisa masuk ke pola pikir kita. Jadi badan kita sehat itu karena pikiran kita sendiri, karena kita yang menjaga tubuh kita sendiri gitu. Kita yang berhak sama tubuh kita sendiri gitu loh. Terus kalau kita sambungin sama judulnya, Life and Works, kira-kira kehidupan sama bekerja seperti apa? Ya jangan bekerja sampai lupa makan lah gitu ya. Hal-hal yang seperti itu. Jadi hidup itu harus balance gitu. Harus bisa mengutamakan, harus bisa mementingkan diri kita sendiri dulu gitu ya. Oke, itu karyanya Jean-Michel Basquiat. Nah, ini selanjutnya ada Andy Warhol. Andy Warhol ini sih temennya Basquiat tadi. Cuman dia lebih ke pop art culture, budaya pop art waktu itu. Nah, dia di sini sebenarnya masih berhubungan sama desain karyanya, bukan cuman seni. Nah, di sini ada karyanya dia, Sotsage Blue Marlin. Tahu ya Marilyn Monroe ya? Nah, dia itu melukiskan Marilyn Monroe dengan warna yang seperti itu, teman-teman. Karena gayanya dia pop art memang. Lalu ada Brilio Box. Nah, maksudnya si Brilio Box ini, dia itu benar-benar
Jadi ada apa namanya? Apa ya ini aluminium. Pokoknya packagingnya Brilio inilah ya. Dia itu bener-bener cuman menyusun, dijadiin satu kayak gitu, terus udah jadi seni instalasi tanpa dia mengubah bentuk, mengubah desainnya dan lain-lain, nggak ada. Apa coba maksudnya? Ya kan? Jadi benar-benar cuman dia bikin karya instalasi seperti itu, dia cuma numpuk-numpuk kardusnya si Brilio ini, ya sekalian mungkin promosiin gitu ya atau gimana nggak paham, tapi tanpa persetujuannya si Brilio ini gitu loh. Hal-hal yang seperti itu malah dia karakter apa namanya karyanya. Nah, ini salah satu tokoh kontemporer, tahu Kaus ya? Tahu Kaus nggak? Ini lu ada aku, Rek. Aku mau pamer sedikit ya, aku pernah nonton karyanya langsung gitu loh. Nah, untuk Kaus ini, dia itu dulu salah satu apa yang suka gambar Disney. Apa sih? Ya, pokoknya gambar karakternya Disney, kerja sama Disney gitu loh. Konsep artisnya gitu kan. Makanya dia karya-karyanya masih ala-ala Disney gitu ya kalau kita lihat gitu loh. Nah, ini itu judulnya Chaos Holiday teman-teman, di mana dia dalam 1 tahun gitu ya di tahun 2023 ini kemarin tur ke Asia, ke daerah Asia, beberapa di Asia itu yang menampilkan karya seni instalasinya berupa balon. Dan itu 1 kali karya itu selama sebulan ditampilkan. Nah, ini waktu itu yang pas ada di Prambanan, sama yang satu ada di Hong Kong, teman-teman. Nah, kalau kita lihat karya-karyanya si Kaus ini seperti itu. Dia selalu apa namanya membuat karakternya itu selalu ada di tempat-tempat yang penting gitu loh. Selalu ditaruh seperti itu dan karyanya selalu giant, selalu besar-besar gitu. Oke, ini karyanya Kaus. Nah, ini contoh-contoh lainnya, karya seniman-seniman lainnya, teman-teman, yang cuman karya seni lukis, lalu ada apa instalasi atau patung gitu ya. Ini karyanya Jenny Saville, Rivers judulnya. Oke, ini masih realis ya karyanya dia. Lalu The Communicator, karyanya Marina Abramovic. Apa ya maksudnya ini komunikator? Jadi cuma ada patung kepala, terus sudah ketempelan something gitu udah. Nah, ini karyanya orang Indonesia. Yang pertama ada karyanya Tisna Sanjaya. Nah, ini kalau Tisna Sanjaya ini tokoh seni kontemporer yang ada di Indonesia. Gayanya dia seperti ini, karya-karyanya. Cuman main warna, goresannya tajam, cenderung gelap gitu ya. Lalu ada, nah siapa coba yang tidak kenal Inyoman Nuwarta? Ya, udah pasti tahu lah ya. Karyanya yang dibuat dari 90-an sampai 2018, GWK baru jadi gitu ya. Sudah ada yang pernah ke Bali lihat GWK aslinya? Oke, pasti rekreasi SMA pasti. Oh, SMP. Oke, udah ini salah satu seniman patung yang ada di Indonesia. Nah, ini lagi ada karyanya Heridono. Heridono itu setiap ada pameran seni gitu pasti dia muncul teman-teman. Nah, ini karyanya masih ala-ala surrealis enggak sih? Masih surrealis juga gitu loh. Three Wise Monkey Find the Vaccine. Nah, coba lihat. Dia bikinnya di tahun 2020. Maksudnya apa coba? Ada 3 monyet menemukan vaksin. Jadi memang dia menyindir isu-isu sosial gitu ya. Di mana di zaman 2020 kan banyak banget yang terkena COVID. Ada yang kena COVID nggak di sini? Alhamdulillah. Nah, dia bikin apa namanya karya seni yang seperti itu, yang menyindir atau membuat isu-isu sosial yang berhubungan sama pemerintahan atau dan lain sebagainya. Kalau karyanya Heridono ini. Lalu ada karyanya Eko Nugroho. Nah, ini juga salah satu
seniman instalasi, Bouquet of Love judulnya. Kalau kita zoom ya di sini, dia itu pakai berbagai peralatan teman-teman, dari ban bekas, plastik dan lain-lain. Jadi dia cuman susun terus diwarnain gitu ya. Ini semua pakai barang bekas yang dia buat. Benar-benar karya seni instalasi yang seperti itu. Apa ya? Udah beda banget idealismenya sama yang di zaman-zaman sebelumnya gitu loh. Makanya di sini dikatakan sangat bebas sekali gitu ya. Udah kontemporer ini. Oke, sudah selesai. Akhirnya selesai. Yang kontemporer nggak usah banyak-banyak. Soalnya contohnya ya seperti itulah. Kalau seni kontemporer lebih bebas. Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Bertanya boleh. Monggo. Kalau brutalisme itu masuk mana ya, Bu? Brutalisme, kok aku baru dengar ya. Karyanya itu seperti apa? Kalau aku nangkapnya sih serupa kayak dadaisme gitu sih, Bu. Itu aliran seni masa Jadi kini apa masih sebelumnya? dia alirannya eh sebenarnya itu berasal dari apa arsitektur. Cuman dia juga ada ini ya, Bu, apa namanya? Karya seninya. Iya, karya seninya benar. Jadi tahun 1950-an kalau start arsitekturnya. Oke, sebentar tak cek dulu. Mengedepankan fungsi daripada bentuk dia. Oke, makanya dia masuk ke arsitektur ya. Oh, lebih ke desain ini. Tugas kalian ini nanti. Masuk ke desain, bukan ke seni. Oke, kalau tak lihat kan dia mengedepankan fungsi daripada bentuk. Ya udah, fix ini desain. Ya, masuk ke periodenya desain itu ya berarti. Tapi di listnya Ibu nggak ada periodenya desain itu. Ibu ngasih yang gampang-gampang aja lah ya. Ada lagi? Ayo, sebelum pembagian kelompok. Kalian punya karya nggak? Punya. Karya seni atau karya desain? Karya seni atau karya desain? Yang karya seni siapa? Terus yang lain desain? Nggak punya karya. Oh, Nirmana baru karyanya. Ya Allah, Nirmana itu tidak bermakna ya. Oke, kalau teman-teman yang biasanya bikin karya seni, tahu nggak masuk aliran apa karya senimu? Apa? Kalau saya secara kayak stylenya, Mm-mm. stylenya itu terinspirasi dari genre, tapi kalau secara kayak tampilannya itu saya lebih ke arah kayak realis gitu. Jadi kayak ya. Oke, bisa membedakan berarti ya. Teman-teman yang online punya karya nggak? Karya desain atau karya seni? Seorang orang hebat ini kelas online ini. Kalau kalau game itu masuk desain tapi apa ya? Apa Mas? Maksudnya stylenya. Kalau saya dulu kan bikin game nih, itu kan masuk karya salah satu desain. Cuma masuk yang apa kira-kira? Kontemporer berarti. Oke, ya nanti ada sendiri kan ya. Kalian kan yang bahas desain nanti. Ada lagi nggak? Ada, Bu, Oke, apa Mas karyamu Mas? kayak semacam puzzle ukuran A4 dari kayu gitu, Bu. Tapi dia itu berdiri gitu. Isinya kayak Oke, tumbukan singa-singa gitu yang ditata gitu. 3D puzzle gitu tah? Iya, betul. Oke,
masuk karya desain ya itu 3D puzzle. Wah, itu susah loh konsepnya Mas, keren. Ya, dulu tugas, Bu. Ya, soalnya kan juga ada langkah-langkahnya toh, yang mana yang harus dipasang duluan gitu kan. Betul. Terus mewujudkannya juga kalau ada ini kan pasti apa namanya buku petunjuknya gitu loh. Di- Triknya bikin jadi dulu, Bu. Bikin bentuknya dulu terus dipotong. oh gitu malah. Iya, triknya gitu sih, Seharusnya Bu. kan pakai ada buku panduannya yang mana dulu yang dipasang gitu kan. Iya, betul. Oke. Ada lagi teman-teman yang punya karya fenomenal. Karya fenomenal nggak tuh? Kok sampai terharu? Kenapa? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum pembagian kelompok. Gimana? Wes kelompokan aja ta. Oke, ini ya. Jadi kurang lebih itu ada kalian kan yang presentasi nanti kan periode desain, periode seni kita sudah lewat. Nah, periode desain itu sebenarnya kurang lebih masih sama seni. Jadi yang berhubungan sama desain, arsitektur itu pasti nanti ada juga gitu ya. Jadi lebih ke karya-karya yang fungsional. Oke, itu bedanya kan sama seni. Nah, di sini kurang lebih itu ada 9 style aja. Nah, makanya karena ada 9 style, makanya Ibu pengen ada 9 kelompok. Tapi nanti presentasinya langsung 3 kelompok di satu hari gitu loh. Ya. Nah, karena di sini jumlahnya kelas offline itu 11, kelas online itu 22, makanya Ibu bagi ada yang 3, ada yang 4. Nah, karena biar bareng gitu ya, biar seimbang gitu, biar balance. Jadi kelas offline-nya 3 kelompok nanti. Nah, itu masing-masing satu di setiap pertemuan. Satu, dan ini kan ini di pertemuan sekarang 4 ya, 5, 6, 7. Di pertemuan 5 nanti ada 1, 6, 1, 7, 1 gitu. Nah, nanti sisanya yang 2 itu kelompoknya kelas online semua gitu. Gimana? Bisa diterima? Mau memilih atau dipilih? Dipilihin aja, Bu. Oke, dipilih ya? Berhitung kalau gitu. 1 sampai 3. Kelas yang offline dulu ya teman-teman ya. Yang online gampang lah nanti. Ayo berhitung 1, 2, 3. 1. Nah yang 1, 2 ini pilih salah satu ke temannya aja. Kan ada 3 kelompok. Jadi ada yang 4, ada yang 3 kelompoknya. Wes kamu mau masuk kelompoknya siapa? Kelompok 1 wes ya. Yang satunya kelompok 2 gitu. Gitu ya. Ayo kelompok 1 siapa aja? Udah kenal? Kamu kelompok 1 juga. Yang mana tadi? Ya weh. Oke. Kelompok 1 yang kelas offline kalian Art Nouveau. Yang Art Nouveau. Jadi yang tengah itu kelas offline semua gitu ya. Jadi kalian nanti presentasinya di tengah-tengah. Yang online dulu, yang offline nanti yang online lagi gitu. Art Nouveau. Kelompok 2? Kelompok 2 Swiss Style Design. Oke. Kelompok 3? Loh, kamu ikut kelompok berapa? Oke lah. Loh, oh kamu 2. Oke. Kelompok 3 Metro Design ya. Oke, sekarang yang kelas online teman-teman. Yang kelas online masuk semua ya. Kita butuh 6.
Oke, tak pilihin bentar. Oke, kelompoknya siapa aja ini? Victorian style dulu ya. Victorian style, Ataila, Bella, sama Rivaldan ya. Terus art and craft style. Afril, Fauziah Ayu, sama Tobias. Ada nggak anaknya? Ada. Oke, itu art and craft style. Lalu art deco ya sekarang. Art deco. Aska, Friendly, sama Supriyanto. Art deco ya. Kalian yang online nyatet kan? Nyatet Bu. Oke. Next, psychedelic. Deniar Arjun, Kurnia, sama Tri Damayanti. Oke, psychedelic ya. Oke, Bu. Terus postmodern, Faik, Katarina, sama Sekar Ambarsari. Postmodern. Udah dicatat? Terakhir, grunge style. Oke, grunge style ini Maharani, Gita, sama Zahra ya. Udah? Saya belum Bu Latifah. Siapa yang belum dapat kelompok? Saya belum Bu Latifah. Oke, Saya juga belum ya. berarti ada yang 4 ya ini nanti. Saya juga belum Bu. Sabar. Oke, Umu masuk ke Victorian style. Ya, Umu Latifah masuk ke Victorian. Terus siapa lagi barusan? Handi. Oh iya, di absennya ke bola sih. Mas Handi masuk ke art and craft. Sama Arham ya belum ya? Betul Bu.
Oke, Arham masuk Art Deco. Pengen aja. Ada lagi yang belum? Isi Bu, saya masuk di mana Bu tadi? Siapa? Yolanda Dwi Gita. Yolanda masuk kelompoknya Zahra Oh ya, oke Bu. sama Maharani. Ini ya, Gerang Style ya. Ada lagi? Udah ya, udah masuk kelompok semua ya. Ada yang 4, ada yang 3 orang. Oke, kira-kira apa yang mau dipersiapkan nanti buat presentasi? Ya, kurang lebih kalian pasti akan bahas sejarah kemunculannya dulu kan. Munculnya kapan, atau mungkin dia tuh terkenal karena apa, dampaknya ini kayak dampaknya perang dunia kayak atau apa gitu ya, itu nanti ada sendiri. Terus tokoh-tokoh terkenalnya jangan lupa, sama ciri-cirinya seperti apa. Terus yang mempengaruhi gaya desain saat itu juga apa, kenapa kok akhirnya itu muncul gaya-gaya tersebut gitu ya. Silahkan diperbanyak teman-teman, apa namanya, diperkaya sendiri gitu ya. Lebih lebih lengkap, lebih baik gitu ya. Kalian kan bertiga, ada yang berempat gitu ya. Jadi pastikan nanti masing-masing anak jangan ada yang menggandol gitu ya. Kalau misalkan temannya nggak kerja, bilang ke ibu, oke? Dia nggak kerja Bu, dia nggak nyari gitu ya. Silahkan bagi sendiri teman-teman, mau nyari apanya. Kalian kan cuma bahas satu gaya aja. Udah dibagi 3 kelompok. Jadi mungkin ada yang nyari tokohnya sendiri, ada yang nyari sejarahnya sendiri gitu ya. Silahkan dibagi sendiri lah, dikoordinir. Atau sekalian mau ditunjuk ketua kelompoknya siapa? Biar yang ketua kelompoknya itu bisa mengkoordinir temannya gitu loh. Ya, sekalian nah. Oke. Yang kelas offline, Art Nouveau tadi siapa aja? Masnya. Ya, dia ya ketuanya ya. Terus yang Swiss. Ya wes, Yogi aja. Swiss. Metro, Metro. Masnya yang belakang. Ketuanya, oke? Silahkan patuh sama ketuanya ya. Oke, Victorian style. Ketuanya Ataila. Art and craft. Mas Handi aja ya. Ketuanya Art and Craft. Boleh, boleh. Oke, Art Deco ya wes Mas Arhan aja. Arham Bu, pakai M Bu. Arham ya. Sorry. Terus ini 1, 2, 3, 4. Psychedelic. Psychedelic. Cewek semua ya. Mbak Tri wes. Oke, Bu. Oke, Mbak Tri ya. Psychedelic. Postmodern. Postmodern Maharani ya tadi. Maharani atau Faik? Saya juga anggotanya sih, Bu. Faik juga anggota. Faik, Katarina sama Sekar ya tadi ya. Ya wes Mas Faik ya postmodern. Terus yang terakhir tadi Mbak Gita wes ya.
ketuanya? Oke, jadi fungsinya ketua adalah mengobrol-ngobrol teman-temannya untuk mengerjakan gitu ya. Oke, Victorian style tadi Mbak Ungu, Ataila, Bella sama Rivaldan. Terus art and craft itu Mas Handi, Afril, Fauziah Ayu sama Tobias. Terus art deco Arham, Aska, Friendly sama Supriyanto. Psychedelic Mbak Tri, Kurnia sama Arjun. Terus yang postmodern Faik, Katarina sama Sekar. Terakhir yang grand style Maharani, Gita sama Zahra. Oke, udah nggak ada yang kelewat? Aman ya? Oke, kalau gitu minggu depan dipersiapkan kelompoknya Victorian Style, Art Nouveau, sama Art and Craft Style. Jadi nanti kelas online dulu sendiri, terus kelas offline sama kelas online lagi. Oke, ada rules-nya lagi teman-teman. Jadi siapapun yang presentasi, dia yang punya kelas saat itu. Jadi mau temannya ada yang nggak dengerin atau pertanyaannya di luar nalar gitu, kalian bisa ya memberi hukuman atau apa gitu terserah. Pokoknya itu hak kalian gitu ya di kelas. Kalau misalkan kalian mau ngasih kuis kayak ibu biasanya gitu ya, nggak apa-apa, biar teman-temannya bisa mendengarkan gitu ya. Tapi ibu tidak termasuk loh ya. Ntar ibu dites juga. Ya, silakan kalau mau bertanya. Permisi, saya mau nanya, apakah file buat presentasinya kita perlu kumpulkan atau kayak buat presentasi aja di setiap harinya? Dikumpulkan. Dikumpulkannya bentuk PDF aja. Batas tanggal pengumpulannya? Sesuai kalian presentasi aja, hari presentasi. Jadi kalau yang kelas offline tetap di drive, salah satu aja nggak apa-apa. Siapapun entah ketuanya aja yang ngumpulin, kan itu nanti ada nama-nama temannya toh di situ. Nah, sedangkan yang kelas offline, kelas online, nanti tetap pakai link, nanti itu masih dibuatkan linknya. Jadi kalian tetap ngumpulin semua tugasnya di link gitu ya. Nah, untuk tugas kelompok cukup ketuanya aja wis yang ngumpulin gitu. Jadi yang lain yang penting sudah ada namanya gitu ya. Ada lagi? Kalau presentasi bisa pakai laptopnya ibu atau kalian mau pakai laptop sendiri boleh. Yang offline ya. Durasi. Kita kan paling enggak sampai 8:30 lah gitu ya. Berapa kalau dibagi 3 kelompok? Setengah jaman. Ya paling enggak setengah jam udah sama tangan jawab ya. Ya wis segitulah. Setengah jam. Ya 35-40 menitan lah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Bu, ini kan tadi dapat kelompok anggotanya salah satunya Katarina ya. Itu saya search namanya itu yang mana ya? Kalau di Oh, temanmu yang online sekarang tah? betul. Oke, Katarina nggak hadir kayaknya. Nanti tak share lagi di grup aja ya. Lagi berhalangan ya, nanti mungkin nanti cari. Terima kasih Bu. Oke, nanti tak masukin lagi di grup nama-nama kelompoknya. Ada lagi? Terutama yang mau presentasi minggu depan. Oh iya, Ibu lupa, Ibu juga berhak bertanya. Ya, selama waktunya masih cukup. Ya. Penilaiannya, kamu mau dinilai individu atau dinilai per kelompok?
Kalau kelompok ya kumulatif lah. Kalau temennya bagus ya dihitung bagus juga kamu nanti gitu. Bu, Iya, berarti presentasinya tuh satu orang aja, ndak kayak gantian gitu. lo gantian dong Oh, tetap. semuanya. Iya dong. Semua harus presentasi sesuai bagiannya masing-masing. Kan kalian nanti membagi juga toh. Gitu. Tapi tetap semua tim anggota kelompok harus menguasai semuanya loh ya. Nggak cuman karena kalian cuman nyari ciri-ciri, ntar cuman menghafal ciri-ciri doang gitu. Nggak, jangan. Oke? Oke. Ada lagi? Di luar topik boleh izin nanya sekarang, Bu. Monggo. Tadi kan saya sempat gangguan jaringan ya awal mulai. Nah, itu mau nanya yang pengumpulan yang sebelumnya kan saya dapat tugas apa tuh analisis karya Seniman zaman zaman Barok barok. Lakoko tuh mau Oke. dikumpulin lewat mana ya? Kan belum ada di learning tuh. Ya, kemarin tak lihat sementara anak-anak, teman-teman ada yang ngumpulin di Drive dan sisanya belum gitu kan. Nah, ternyata sama timnya di Learning masih belum dibuatin linknya, makanya akhirnya ibu nggak ngasih info juga. Jadi insya Allah besok lah paling nggak ya. Jadi tetap nanti teman-teman yang online ngumpulinnya di pertemuan keempat gitu ya. Di empat atau yang ketiga kalau nggak salah. Kalau nggak ketiga empat gitu. Itu buat yang analisis. Nanti di pertemuan kelima, enam, tujuh itu buat link yang kelompokan gitu linknya. Nanti linknya di e-learning juga kok. Baik, terima kasih. Oke, sabar ya. Ada lagi? Hmm. Ya, semua yang ada. Nah, kan kamu yang mengulik nanti perbedaannya apa ya. Semua yang ada. Kayak ibu kemarin loh semua seni tak bahas. Ya, biar kalian bisa tahu bedanya apa. Terus yang menonjol apanya ternyata gitu loh. Ada lagi? Gak ada? Ini absen. Teman-teman yang online udah selesai? Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin kalau ada pertanyaan lagi di follow up di grup gitu bisa ya, Bu ya. Oke, boleh. Anytime. Terima kasih. Oke. Ini yang jadi 8. UTS-nya nggak usah. Udah ya, cukup? Oke, kalau sudah cukup, semangat teman-teman minggu depan untuk presentasi. Jangan lupa disiapkan materinya. Yang besok yang kelompok 1 kelas offline silahkan belajar, yang mengerjakan gitu ya. Yang kelompok 2, 3 leyeh-leyeh sih ya kan. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat teman-teman semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, terima kasih. Malam. Sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.